kembali lagi di video serial literasi informasi pada modul ketiga. Nah, pada video ini kita bakal membahas tentang evaluasi informasi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, apa sih evaluasi informasi itu? Tenang aja, kita bakal bahas secara tuntas tentang evaluasi informasi di video ini. Jadi teman-teman harus stay tune sampai akhir ya. Yang pertama, apa sih evaluasi informasi itu? Evaluasi informasi merupakan suatu kegiatan evaluasi atau proses analisis yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi yang ia dapatkan beserta sumber-sumbernya. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi informasi? Teman-teman, kita sangat perlu untuk melakukan evaluasi informasi karena kita harus memastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel. Dan yang kedua, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita peroleh itu adalah informasi yang up to date. For your information nih, proses evaluasi informasi akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pada portal jurnal dan yang kedua pada website. Pertama-tama kita bakal bahas evaluasi informasi pada artikel jurnal dulu nih. Dalam mengevaluasi sebuah karya ilmiah, ada 5 kriteria penting yang perlu diperhatikan untuk mengukur kualitas dan kelayakan dari karya ilmiah tersebut. 5 kriteria yang dimaksud yaitu, yang pertama ada peer-reviewed, yang kedua ada author dan authority atau kepengarangan, yang ketiga ada accuracy atau ketepatan, yang keempat ada objektif, dan yang kelima ada referencing atau referensi. Oke, selanjutnya kita bakal bahas satu persatu dari kriteria tersebut. Yang pertama ada peer-reviewed. Peer-reviewed adalah kegiatan di mana sebuah karya ilmiah harus direview atau ditinjau terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh reviewer jurnal yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk dapat mengetahui karya ilmiah tersebut sudah direview atau belum? Caranya adalah menggunakan R-Rich-Web. R-Rich-Web adalah sebuah situs yang berisi bibliografi dan informasi penerbit lebih dari 300 terbitan berkala. Yang kedua ada author dan authority atau kepengarangan. Pengarang dalam sebuah karya ilmiah dapat berupa per individu, kelompok, atau lembaga. Sebuah artikel yang baik yaitu memiliki latar belakang pengarang yang jelas karena hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan isinya. Lalu, gimana sih cara kita untuk bisa memastikan latar belakang atau bibliografi pengarang tersebut? Caranya adalah kita bisa melakukannya secara online melalui website writers.net. Yang ketiga ada accuracy atau keakuratan. Dalam sebuah karya ilmiah, penulis terkadang menggunakan kutipan. Maka dari itu, kita harus memastikan kebenaran kutipan atau parafrase yang dilakukan oleh penulis. Cara untuk memastikannya adalah dengan membuka sumber aslinya yang terdapat di bagian sitasi dan daftar pustaka. Dengan cara tersebut, kita dapat mengecek kebenaran parafrase penulis dan dapat mengetahui apakah parafrase penulis memiliki arti atau perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya atau tidak. Memasuki yang keempat yaitu objektif. Sebuah karya ilmiah yang baik harus ditulis dengan bahasa yang baku, jelas, dan disusun berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, menghindari penulisan kalimat yang menimbulkan makna ganda agar tidak terjadi salah tafsir oleh pembaca, dan juga menghindari bahasa-bahasa yang dapat memprovokasi pihak lain. Yang kelima ada referencing atau referensi. Dalam sebuah karya ilmiah pastinya terdapat sitasi atau daftar pustaka. Sitasi dan daftar pustaka memiliki keterkaitan terkait dengan kredibilitas karyanya, yaitu bila dalam sebuah karya ilmiah terdapat sitasi tetapi tidak terdapat daftar pustakanya, maka kredibilitas karya tersebut dipertanyakan. Kedua hal tersebut sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Dengan melakukan sitasi,
berarti kita menghargai karya ilmiah orang lain dan menghindari plagiarisme. Kemudian, teman-teman, kita bakal membahas tentang tutorial evaluasi informasi pada artikel jurnal. Nah, setelah mengetahui kriteria penting dalam mengevaluasi sebuah karya ilmiah, sekarang dalam proses evaluasi karya ilmiah kita dapat membuat pertanyaan yang mengacu pada 5 kriteria evaluasi informasi. Contoh pertanyaannya dapat berupa, apakah artikel karya ilmiah sudah melalui proses peer-reviewed? Yang kedua, apakah pengarang dan isi karya dapat dipertanggungjawabkan? Yang ketiga, apakah penulis sudah melakukan parafrase dengan benar? Yang keempat, apakah karya ilmiah bersifat objektif? Dan yang kelima, apakah antara sitasi dan daftar pustaka suatu karya ilmiah sudah sinkron? Langkah selanjutnya adalah kita dapat memeriksa apakah kriteria tersebut ada pada jurnal yang dipakai. Nah, kita sekarang masuki proses evaluasi informasi pada artikel jurnal. Nah, untuk mengetahui apakah jurnal tersebut sudah di peer reviewed atau belum, kita dapat melihat pada jurnalnya. Seperti contoh, disebut di layar terdapat Jurnal Molecular and Cellular Endocrinology. Nah, di dalam jurnal tersebut terdapat sudah di peer reviewed oleh Science Direct. Nah, kemudian dalam artikel jurnal tersebut sudah jelas author dan authority-nya atau kepengarangannya. Dalam artikel ilmiah tersebut juga sudah sangat jelas terdapat sitasi dan juga daftar pustakanya yang sinkron. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui kriteria dan juga proses evaluasi informasi pada artikel jurnal, sekarang kita akan membahas kriteria yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi informasi yang bersumber dari website. Terdapat 4 kriteria. Yang pertama, ada author atau authority atau kepengarangan. Author dan authority atau kepengarangan dari kebanyakan kebanyakan informasi di website tidak mencantumkan penulisnya. Padahal, penulis sangat penting sebagai penanggung jawab informasi yang disajikan di website tersebut. Informasi yang mencantumkan penulis memiliki tingkat kredensial yang tinggi dibandingkan informasi yang tidak mencantumkan penulis. Yang kedua ada accuracy dan completeness atau ketepatan dan kelengkapan. Kita perlu berhati-hati dengan situs web yang tidak mencantumkan referensi, karena hal tersebut mengakibatkan informasi dianggap tidak akurat dan tidak lengkap. Untuk mengatasinya, kita dapat memilih sumber informasi dengan domain .edu, .ac, dan .ac atau dengan domain milik pemerintah yaitu .gov, government. Lebih disarankan karena memiliki akurasi informasi yang tinggi dibandingkan dengan domain dengan .com, .net, dan .org. Yang ketiga ada stability dan currency atau stabilitas dan kekinian. Informasi yang ada di sebuah website dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Oleh karena itu, untuk memastikan informasi tersebut, kita harus mengetahui kapan informasi tersebut diterbitkan, kapan informasi tersebut diakses, dan mengcopy URL-nya. Kemudian yang terakhir ada bias, mispresentation, propaganda, and commercial agents, atau bias, mispresentasi, propaganda, dan agenda komersial.
Seorang penulis biasanya menggunakan website untuk tujuan tertentu, biasanya untuk mendukung propaganda, mempromosikan produk atau jasa, dan menyajikan suatu sudut pandang, sehingga akan ada salah presentasi yang dapat berujung adanya salah informasi. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman dalam memilih informasi. Sekian untuk video tutorial evaluasi informasi pada modul ketiga tentang evaluasi informasi. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua.